Tuh video itu tuh kayak ada vlog pertukaran pelajar di Amerika yang aku tuh langsung kayak wah ini keren banget sih, aku pengen banget ikut program ini. Tapi kayak ya udah, aku cuma tahu program itu tapi aku nggak yang nyari tahu lebih dalam lagi. Orang tua aku tuh kayak yang nge-support kayak, oh ini loh pendaftarannya udah buka, kamu kenapa nggak daftar aja. Terus aku tapi aku kan di pondok yang aku kira tuh kayak yang bakalan susah buat nanti aku kayak ngurus ini ngurus itu. Terus sebenarnya aku sempat pesimis juga kan, karena pasti KLIS ini tuh peminatnya banyak banget. Bayangin itu kayak KLIS itu kan buat seleksinya awalnya dari nasional semua kan, jadi kayak ada 20 chapter di Indonesia. Kayak per provinsi itu biasanya ada chapternya sendiri. Nah, jadi PI Mentors tuh physical education yang mana kita tuh nanti jadi mentor buat anak-anak disabilitas. Ya, jadi di kelas itu tuh nanti kita engage sama anak-anak yang emang berkebutuhan khusus. Terus kayak kita jadi mentor mereka, jadi coach mereka buat ngajarin mereka kayak lebih ke sportsnya sih kita ngajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam redaksi. Hai Havers, jadi kali ini kita kembali lagi di podcast International Standard High School. Untuk tema yang saya angkat kali ini adalah tema yang tentunya sangat amat berkaitan dengan gestar yang spesial banget. Jadi tema kali ini adalah tentang santri mendunia. Oke, untuk gestar kita langsung aja kita perkenalan ke Mbak Syifa. Halo semuanya. Perkenalin, aku Syifa. Aku adalah salah satu santriwati MBI Amanatul Ummah yang alhamdulillahnya aku baru saja menyelesaikan program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Jadi aku itu adalah fresh returnee yang emang bener-bener baru balik dari Amerika kemarin bulan Juni. Jadi kan aku di sana 10 bulan ya. Jadi aku baru balik ke MBI itu tahun ajaran baru ini. Oke, nah 10 bulan kan bukan waktu yang singkat nih ya Mbak ya. Nah apa yang motivasi atau dorongan yang bikin Mbak Syifa tuh wah pengen deh aku study exchange pertukaran pelajar, apalagi di udah bukan beda negara lagi, ini beda benua di Amerika. Nah keren banget kan, langsung aja kita. Oke, jadi yang buat aku pengen banget ikut pertukaran pelajar atau pengen banget buat ikut program ini tuh karena tujuan negaranya tuh Amerika. Jadi kan aku emang dari dulu tuh suka banget kan kayak nonton-nonton film-film Amerika, kayak movie, kayak TV series, kayak High School Musical, terus juga ada kayak yang emang klasik di TV tuh kayak ada Home Alone, terus juga ya pokoknya film-film yang emang latar belakangnya tuh latar tempatnya tuh di Amerika. Jadi emang aku pengen banget ngerasain gimana sih rasanya tinggal di Amerika, ngerasain musim salju, terus juga Amerika kan kelihatan kayak estetik banget. Terus ya pokoknya waktu itu tuh aku pikirnya aku pengen banget ke Amerika. Jadi it was my dream. Terus tiba-tiba waktu aku SMP itu tuh aku kayak lagi scroll YouTube, terus aku lihat ada satu video itu tuh kayak ada vlog pertukaran pelajar di Amerika yang aku tuh langsung kayak wah ini keren banget sih, aku pengen banget ikut program ini. Tapi kayak ya udah, aku cuma tahu program itu tapi aku nggak yang nyari tahu lebih dalam lagi. Ternyata waktu aku kelas 9 tuh ada kakak kelas aku, dia tuh kelas 10 terus keterima program pertukaran pelajar ke Amerika. Ternyata itu program yang sama. Habis itu aku langsung kepoin tuh programnya. Oh, ternyata persyaratannya gini. Terus aku kayak udah ngeplan, nanti aku waktu kelas 10 aku mau daftar deh, waktu aku SMA aku mau daftar, jadi gitu. Dan juga kayak yang bikin aku pengen ke Amerika itu tuh karena sebenarnya karena aku juga pengen melihat dunia luar gitu. Kayak selama ini kan aku kan berasal dari kota yang kayak yang kota kecil, habis itu aku mondok, habis itu ya pokoknya aku selalu pengen kayak ngelihat dunia tuh lebih luas lagi gitu. Jadi aku pengen banget makanya keluar negeri itu gitu. Jadi biar nggak di lingkungan
yang istilahnya tuh kayak di lingkup kita aja gitu ya. Jadi pengen explain lah ya. Oke. Nah, kan Mbak Syifa ini kan ada di lingkup pesantren. Dan untuk masalah device kan sangat amat terbatas. Nah, gimana cara Mbak Syifa itu tahu informasi tentang pertukaran pelajar tersebut itu gimana sih awalnya? Nah itu tadi kan aku kan udah tahu tentang program itu kan. Nah waktu aku kelas 10 aku tuh kayak kayaknya aku nggak jadi daftar deh, soalnya aku di pondok terus yang kayak kayaknya nanti susah juga ngurus-ngurusnya. Ternyata orang tua aku tuh kayak nge-support kayak, oh ini loh pendaftarannya udah buka, kamu kenapa nggak daftar aja. Terus aku tapi aku kan di pondok yang aku kira tuh kayak yang bakalan susah buat nanti aku kayak ngurus ini ngurus itu. Ternyata ada salah satu guru MBI, Mem Hoir, itu tuh kayak ngasih sosialisasi gitu waktu di apel tentang program KLIS ini. Terus aku langsung kayak, wah itu program yang aku mau, itu program yang mau aku daftar. Aku langsung kayak malamnya aku ke Mem Hoir, terus aku bilang kalau aku mau daftar program ini. Dan ternyata emang dari MBI pun nge-support, kayak memfasilitasi juga. Jadi kayak masalah device kayak gitu tuh emang ada waktunya buat ngurus, kayak selama itu nggak di jam pelajaran formal ataupun muadalah, pokoknya setelah kegiatan pondok selesai itu tuh kita kayak yang benar-benar boleh ngerjain apapun itu buat mempersiapkan dari proses seleksi hingga kayak proses keberangkatan kayak gitu. Oh, berarti dari MBI-nya kan juga mensupport. Iya. Dan kalau misalnya dari orang tua sendiri, adakah pasti orang tua kan Mbak Syifa kan mendukung banget ya orang tuanya nih. Tapi ada nggak sih kekhawatiran yang bikin kayak, aduh beneran nggak sih, yakin nggak sih gitu kan? Secara kan jauh dan dalam waktu yang kalau menurut kita kan kayak lumayan lama. Iya, 10 bulan. 10 bulan. Sebenarnya aku bersyukurnya tuh orang tua aku mensupport, karena dari awal kan mereka tahu kan mimpiku apa. Aku tuh dari kecil sering banget ngomong aku pengen ke luar negeri, pengen pokoknya kayak pergi ke sini. Tapi kayak yang orang tua aku bilangnya, ya nggak apa pergi nanti pokoknya kamu harus bisa mewujudkan mimpimu itu kayak gitu. Jangan bergantung sama kita sebagai orang tua kayak gitu kan. Nah, jadi orang tua aku tuh dengar tentang program itu kan, aku sempat cerita ke orang tua aku tentang program KLIS itu, terus kayak mereka nge-support. Makanya aku tuh bersyukurnya gitu. Jadi kayak orang tua aku pun mendorong. Dan sebenarnya aku sempat pesimis juga kan, karena pasti KLIS ini tuh peminatnya banyak banget. Bayangin itu kayak KLIS itu kan buat seleksinya awalnya dari nasional semua kan. Jadi kayak ada 20 chapter di Indonesia. Kayak per provinsi itu biasanya ada chapternya sendiri. Nah, nanti dari seleksi chapter itu tuh kayak nanti seleksi chapter itu ada 3 tahap. Habis itu nanti ada seleksi nasional dan selanjutnya. Itu tuh sebenarnya buat aku pesimis sih, tapi orang tua aku kayak yang ibuku tuh selalu ngomong pokoknya kamu harus coba dulu, kamu nggak bakalan tahu kalau kamu tuh nggak nyoba dulu. Kan kayak gimana kamu bilang ini susah, ini gampang, kalau kamu bahkan belum ngerasain itu tuh gimana, kamu belum tahu itu gimana. Jadi kayak emang orang tua aku yang mendukung gitu. Kalau kekhawatiran, iya khawatir, mungkin kayak lebih ke aku belum pernah ke luar negeri sebelumnya. Kedua, aku kan di sana itu bukan yang kayak kita bareng-bareng semua anak Indonesia bareng-bareng tinggal di Amerika, itu enggak. Jadi waktu kita di sana itu tuh kita kayak yang benar-benar kayak disebar, tergantung kita tuh dapat host family di mana, keluarga angkatnya. Jadi di sana tuh kita tinggal sama yang namanya keluarga angkat. Jadi kayak itu yang buat mereka khawatir, kayak kamu bakalan tinggal di rumah orang yang kamu pun nggak kenal, nggak pernah ketemu sebelumnya gitu. Jadi itu buat khawatir, tapi aku kayak selalu meyakinkan kayak itu pasti kayak udah ada background check, kayak mereka ini orang-orang yang baik-baik, pasti mestinya udah ada prosedurnya gitu kan. Karena kan program KLIS itu program yang besar gitu, program yang emang dari pemerintah Amerika. Jadi nggak mungkin kayak tinggal kayak nanti dititipin di rumah orang tuh nggak mungkin. Jadi tuh ya gitu program KLIS. Jadi emang khusus ke Amerika yang diselenggarakan dari US Department of State, jadi pemerintah Amerika, dan emang fully funded, jadi emang scholarship dari pemerintah Amerikanya langsung gitu. Nah, kalau kan Mbak Syifa ini tinggal di Amerika itu sama keluarga yang keluarga angkatnya Mbak Syifa host itu family. Host family. Nah, itu kan pasti ada banyak banget perbedaan, mulai dari perbedaan agama, perbedaan budaya, adat istiadat, bahkan kebiasaan pun beda gitu. Nah, gimana cara Mbak Syifa tuh beradaptasi sama perbedaan tersebut?
Jadi emang iya banyak banget hal-hal yang beda sih, kayak pasti backgroundku sama background mereka juga beda. Jadi kan aku di sana tuh aku alhamdulillah banget aku dapat host family yang emang baik banget ke aku. Kita juga sefrek. Jadi host familyku tuh terdiri dari 3 anggota. Jadi kayak ada host momku, ibu angkat ya. Jadi host momku tuh punya 2 anak cewek-cewek. Yang cewek yang pertama tuh seumuran sama aku. Terus yang kedua tuh selisih 2-3 tahunan sama aku. Jadi seru banget sih, kayak ya emang banyak banget hal-hal yang beda di antara kita. Kayak dari segi agamanya kan udah beda, tapi alhamdulillahnya mereka tuh toleransi ke aku ya. Mereka emang sengaja ngehosting anak pertukaran pelajar yang emang beda dari segi budaya, agama. Karena apa? Karena mereka mau mempelajari budaya baru, mereka mau belajar dari aku gitu. Aku sendiri pun juga mau belajar dari mereka, karena emang tujuanku ke Amerika kan buat kayak membuka wawasanku, menambah kayak berbagai insight gitu kan. Jadi mereka emang sengaja buat kayak, kan kalau mau nge-hosting anak pertukaran pelajar kayak gitu kan kita bisa milih kan mau yang dari negara mana, pasti udah ada kayak apa sih biodatanya kan. Iya, ada kayak gitunya. Jadi mereka toleransi banget sih. Jadi mereka udah tahu aku muslim gitu. Mereka udah kayak mulai belajar kayak kalau muslim tuh nggak boleh apa, regulasinya kayak gini. Aku sendiri pun juga harus kayak yang memberi penjelasan kepada mereka kalau misalkan muslim tuh sholat 5 waktu, kita tuh ada hari raya ini kayak gitu. Jadi emang kita sama-sama belajar. Aku sendiri pun juga belajar dari mereka kan, kayak mereka ada berbagai banyak tradisi-tradisi Amerika, kayak yang mulai dari kayak Thanksgiving, Homecoming, Halloween, terus juga ada Christmas, ada ya pokoknya berbagai budaya Amerika tuh aku belajar juga dari mereka. Jadi kayak emang yang namanya pertukaran pelajar, student exchange, itu emang kita kayak pertukaran budaya gitu kan, exchange. Jadi kayak pertukaran gitu. Berarti emang simbiosis mutualisme banget Iya. ya. Jadi kan bukan cuma kita yang mau belajar, tapi orang yang kita di negara yang dimana kita tuju tuh juga belajar loh. Kita ya keren banget. Betul. Nah, masalah beradaptasi kan, untuk Mbak Syifa ini berarti di sana itu kegiatannya apa aja? Kayak sekolah atau gimana, dan teman-temannya tuh kayak gimana gitu selama di Amerika? Ya, jadi aku tuh di sana sekolah karena emang ini kan pertukaran pelajar buat anak SMA kan. Jadi waktu di sana tuh ya aku sekolah. Jadi di sana tuh aku kan waktu di sana kan kelas 11 ya. Maksudnya kayak harusnya aku kelas 11. Tapi karena emang di sekolahku tuh peraturannya itu tuh semua anak pertukaran pelajar itu ditaruh di kelas 12. Jadi aku di sana kelas 12 sekolah. Nah, yang sebenarnya yang buat sekolah antara sekolah Indonesia dan Amerika beda itu tuh sistem pembelajarannya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita kayak yang stay in one class, kayak dari pagi sampai siang tuh kita bener-bener kayak yang stay di satu kelas dengan orang-orang yang sama. Nanti gurunya yang kayak masuk gurunya yang rotate kan. Kalau di Amerika tuh enggak. Jadi kayak kita yang datang ke kelas gurunya. Kan di sana kita kayak bisa milih kan, kayak dalam 1 tahun tuh kita mau belajar apa aja. Nah, itu tuh nanti kita dalam sehari tuh misal kita kan misal ada 8 mata pelajaran nih yang aku ambil. Jadi sehari itu 4 gitu. Jadi kayak hari A, hari B, hari A, hari B. Nah, terus di hari A itu tuh kayak aku nanti misal nih mapel kayak anatomi kayak gitu. Berarti aku ke ruang guru anatomiku. Habis itu nanti pas perpindahan jam itu nanti semua orang juga pindah ke next mapel ya. Gitu. Jadi beda banget beda, ya. challenging juga sebenarnya, karena kalau di Indonesia kan kita ya udah stay sama orang yang sama kan seharian. Jadi kayak gampang buat kenalan, buat yang kayak ya udah buat nyaman di kelas tuh gampang. Tapi kalau di sana tuh ganti-ganti terus, karena nanti di tiap kelasnya pun kita ketemu orang yang beda kan. Jadi susahnya di situ sih, kayak buat adaptasi, buat kenalan sama teman-teman tuh juga agak susah, karena kayak cuma kita tuh sehari kayak cuma ketemu bentar doang, abis itu udah nggak ketemu lagi. Jadi yang bikin challenge buat Mbak Syifa tuh ya gitu ya, beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda-beda, bahkan di setiap mapel. Iya. Oh my god. Dan aku tuh waktu di sana, tapi sebenarnya nggak susah juga sih buat berteman sama mereka, karena
mereka tuh juga aktif dalam berbagai kegiatan after school. Jadi after school activities itu di Amerika banyak banget kan. Nah, jadi aku di sana juga ikut sports. Aku tuh emang sengaja nyari olahraga yang waktu aku di Indonesia tuh kayak susah buat ngelakuin olahraga itu. Contohnya kayak golf. Karena kalau kalau di Indonesia kan golf kan kayak yang wah olahraga orang kaya nih. Expensive Iya, banget. expensive. Terus aku di sana karena aku kan di sana di public school kan, sekolah Iya, negeri. iya. Jadi kayak semuanya tuh gratis. Semuanya tuh gratis, kayak dari makan siang semuanya, school activities semuanya tuh gratis. Terus aku kayak udah di apa sih, di olahraga di fall sports. Jadi kan di sana olahraganya tuh kayak per musim gitu kan, ada olahraga musim gugur, musim dingin. Nah, waktu olahraga musim gugur itu tuh aku ikut girls golf. Jadi emang aku ikut golf di sana. Terus aku juga selain itu kegiatan after schoolnya aku ikut kayak craft and wellness club. Terus aku juga ikut National Honor Society, di mana itu kayak nanti kita melakukan community service yang kita kayak melakukan kegiatan-kegiatan berbasis volunteer ke masyarakat kayak gitu. Terus selain itu juga aku ikut tenis yang buat cewek itu tuh di spring waktu itu, kayak spring sports waktu itu musim gugur. Terus aku juga sempat ikut bowling. Jadi emang olahraga yang aku nggak pernah ngelakuin di Indonesia sengaja. Kan di lingkup pesantren kan susah banget ya. Iya. For your information aja gitu. Jadi kegiatanku di sana padat banget sih. Tapi aku senang soalnya di sana aku rasanya kayak jadi produktif banget, banyak kegiatan. Di sekolah pun juga aku ngambil mapel-mapel yang beberapa mapel tuh nggak ada di Indonesia. Contohnya apa itu, Mbak? Jadi kan ambil 8 mata pelajaran kan. Jadi yang pertama tuh aku ambil anatomy and physiology. Terus juga aku ambil physics, itu ada di Indonesia. Terus aku ambil Spanish. Spanish itu tuh bahasa Spanyol. Itu kan nggak ada ya di Indonesia. Aku ambil Spanish. Terus aku juga ambil PE Mentors. Jadi PE Mentors tuh physical education, yang mana kita tuh nanti jadi mentor buat anak-anak disabilitas. Ya, jadi di kelas itu tuh nanti kita engage sama anak-anak yang emang berkebutuhan khusus. Terus kayak kita jadi mentor mereka, jadi coach mereka buat ngajarin mereka kayak lebih ke sportsnya sih kita ngajarnya, kayak ngajarin mereka main bola, ngajarin mereka ini itu, kayak ngajarin mereka buat lari kayak gitu. Berarti nggak just not knowledge aja ya, bukan hanya pengetahuan aja, tapi enggak. sosial juga dilatih gitu. Iya, Jadi kayak poin-poin yang sebelumnya kita nggak didapetin tuh bisa kita dapetin dengan cara pertukaran pelajar di sana. Betul, aku juga ambil US History juga. Dan gimana sih tanggapannya Mbak Syifa tentang orang-orang di luar sana tuh yang mandang kayak santri tuh nggak mungkin bisa mendunia, santri tuh hanya berbau dengan bau-bau religi aja. Masa sih bisa santri tuh sampai ke Amerika? Nah, ini dia Mbak Syifa berhasil. Nah itu gimana tanggapannya Mbak Syifa tentang orang-orang yang masih, mohon maaf, nggak open minded tentang hal tersebut? Sebenarnya aku nggak setuju sih sama orang-orang yang bilang kalau kita tuh di pondok pesantren cuma belajar ke hal-hal yang berbau religius, kayak cuma kita di pesantren cuma ngaji, cuma ini itu. Padahal aku sendiri, aku personally ya, kayak aku yang udah mondok kayak dari SMP 3 tahun mondok, terus SMA juga mondok lagi itu, justru aku ngerasa kalau hal-hal yang aku dapetin di pesantren, kayak nilai-nilai pesantren kayak disiplin, kita kan kayak harus disiplin kan di pesantren, kayak semuanya tuh kayak yang bener-bener terjadwal, tertata, kayak gitu kan, disiplin. Terus kita juga dituntut untuk mandiri karena kita tinggal jauh dari orang tua. Nah itu tuh karena nilai-nilai itu kayak disiplin, mandiri, itu tuh bener-bener aku butuhin ketika aku di Amerika. Karena orang Amerika tuh kan on time kan. Jadi dengan nilai disiplin yang aku punya tuh bener-bener membantu aku buat adaptasi waktu di sana. Jadi yang kamu tadi tanya aku gimana sih cara aku adaptasi itu? Jadi dengan nilai-nilai yang aku punya selama di pondok, nilai disiplin, mandiri, tanggung jawab, nilai sosial skill, karena kan di pondok kita tinggal sama orang banyak yang mana kayak mereka tuh dari
dari background yang beda-beda, tempatnya dari kota-kota yang beda-beda, kita dijadiin satu di satu tempat, dan kita harus bisa kayak survive hidup bareng sama mereka. Itu kan butuh skill kan kayak gitu. Benar banget. Iya, itu kan namanya skill sosial ya. Jadi waktu aku di Amerika butuh banget yang namanya skill sosial, mandiri, disiplin kayak gitu, penting sih. Dan itu udah didapetin di Pondok. pesantren. Jadi semua yang kita dapetin di pondok tuh kita bakalan butuhin nanti waktu kita di masyarakat, terjun ke masyarakat tuh butuh banget. Karena ini kayak di pondok tuh menurut tuh kayak simulasi, iya nggak sih? Iya bener banget. Kayak simulasi. Jadi kayak misal kita jam segini udah harus muadalah, jam segini harus udah tahqiq. Nah itu kan sangat melatih kita buat gercep gitu loh. Jadi kita nggak boleh lele juga ya. Betul. Karena ke dunia masyarakat pun kita juga butuh kedisiplinan. Iya. Oke. Dan menurut Mbak Syifa ya, kan Mbak Syifa tuh dari lingkungan yang lama di pondok pesantren, terus Mbak Syifa kan pertukaran pelajar. Nah, pas balik tuh ada gak sih hal yang bikin Mbak Syifa tuh kayak aduh, kok jadi beda gitu loh. Padahal kan mungkin 10 bulan tuh bukan waktu yang singkat gitu loh untuk pertukaran pelajar. Nah itu ada nggak sih hal-hal yang kayak menurut Mbak Syifa tuh baru lagi setelah Mbak Syifa pertukaran pelajar? Ya banyak sih, banyak. Jadi kan waktu aku di Amerika kan of course aku bakalan akses deviceku tuh 24/7 yang kayak HP, laptop itu tuh kayak yang ya udah emang itu deviceku, terus aku bisa pakai kapanpun. Tapi ketika aku masuk di pondok kayak yang semuanya tuh jadi kayak beda banget. Aku harus nyesuaiin sama jadwal pondok, juga kayak peminjaman laptop kayak gitu kan, itu ada regulasinya sendiri. Kita nggak boleh kayak semena-mena pakai laptop, pakai HP kayak gitu kan di pondok. Itu sebenarnya bikin aku shock juga sih waktu itu. Jadi kayak emang ngerasain culture shock lagi waktu balik di Indonesia. Jadi waktu sampai sana culture shock, waktu udah balik ke Indonesia culture shock lagi. Emang gitu. Jadi iya sih itu kayak device itu. Tapi ya aku memahami sih, karena emang di pondok kan pondok udah punya peraturannya sendiri, punya regulasi sendiri. Kalau kita boleh pakai device untuk kepentingan, tapi juga ada kayak timelinenya, ada waktu-waktunya. Kalau semasa kegiatan ya nggak boleh. Terus ya pokoknya udah ada Have a rules. Iya, udah ada rulesnya sendiri. Okay. For the last question, boleh banget nih Mbak Syifa kasih tips dan trik buat santri-santri, bukan hanya santri MBI, tapi santri-santri di luar sana biar bisa meneruskan jejak Mbak Syifa yang selanjutnya. Oke. Kalau pesan-pesan buat temen-temen, khususnya santri-santri, kayak walaupun kalian di pondok, jangan pernah mikir kalau kalian tuh nggak bisa melihat dunia, kalian nggak bisa kayak step out of your comfort zone. Jadi beraniin diri, kayak nyoba suatu hal yang emang kalian tuh belum pernah ngerasain itu. As long as itu selalu di hal yang positif ya, bukan yang negatif. Kalau menurut kalian itu positif, terus kalian juga udah dapet restu dari orang tua, aku bakalan bilang go for it sih. Kayak ya udahlah, ikutin aja gitu. Don't be afraid. Pokoknya intinya don't be afraid to step out of your comfort zone. Nah, ini dia Havers. Ada banyak banget poin-poin yang bisa kita ambil dari podcast bersama Mbak Syifa yang pastinya keren banget. Dan harapannya semoga untuk kedepannya para santri bisa semakin mendunia. Oh iya, Mbak Syifa ini juga bakalan jadi salah satu profile santri yang bakal launching di majalah Hafara berikutnya. Jadi stay tune aja. Oke. Sekian podcast dari kita. Terima kasih buat Mbak Syifa. Sama-sama. Atas waktunya, and thanks for the attention, Havers. Sekian dari kita, and see you. Bye.